Selamat sore Mas Sukoyo. Selamat sore, Mbak. Salam kenal ya. Iya. Dan ternyata udah didengerin sekitar ya beberapa tahun yang lalu lah ya. Selama tinggal di Jakarta ya. Oke. Baik. Smart Listener, sahabat semuanya yang bergabung, izinkan saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa, selamat berpuasa, menjalankan puasa ya untuk Anda yang hari ini adalah hari pertama gitu. Jadi kalau ada di antara Anda yang sudah menjalankan puasa hari ini nggak apa-apa ya, besok juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting niatannya dulu nih, intentionnya begitu ya kalau kata Pak Arfan tuh di program Smart Happiness. Saya mau perkenalkan kepada Anda semuanya ya, di kesempatan perdana program Smart FM Sahabat UKM, ada sosok yang nanti akan kita ajakin ngobrol lebih jauh tentang memulai industrialisasi kampung. Ini apa begitu? Kampung diindustrialisasi gitu kan? Mau bikin pabrik di sana gitu ya. Saya mau perkenalkan kepada Anda Sukoyo. Mas Sukoyo ini adalah brand aktivis Wonosobo yang tergabung dalam IBAN, Indonesia Brand Activist Network ya. Jadi pastikan selama 30 hari kita berpuasa, kita akan keliling Indonesia. Dan kesempatan yang pertama, Wonosobo. Udah kerasa belum di tempat Anda semilir-semilir angin segar gitu ya, khas Wonosobo gitu. Baik, tapi sebelum kita ngobrol bersama dengan Mas Sukoyo, saya punya kuis ya, silakan Anda boleh jawab. Ada satu buah yang itu hanya tumbuh, mohon maaf nih, di daerah lain nggak bisa gitu ya, hanya ada di satu desa di Bali dan kemudian di dataran tinggi Dieng. Nah, monggo tolong disebutkan itu buahnya namanya opo ya. Yang pasti sebelum Anda jawab saya bilang bukan kentang loh ya, karena kentang bukan buah ya. Oke. Silakan boleh dijawab ya di chat kita, atau Anda boleh kirimkan juga jawabannya ke WhatsApp ya, ke 0813-3250-3717 ya. Baik, Mas Sukoyo, senang banget sore hari ini perdana kita dipertemukan, Jakarta Wonosobo gitu ya. Tapi kayaknya nggak berasa berjarak ya Mas Sukoyo ya, benar ya sih? Oh iya, karena saya sudah dengar suara Maula itu dari tahun 2000 berapa ya? Tahun 97 saya menginjak di Jakarta. Curang ini. Saya 20 tahun di Jakarta, Mbak Ola. Dan akhirnya luar biasa. Pindah ke Wonosobo. Apa yang membuat akhirnya pindah ke Wonosobo? Ini bukan semata-mata karena kayaknya Jakarta udah makin padat deh, saya yang mau meramaikan Wonosobo. Pasti bukan karena semata itu dong. Ada penyebabnya nggak sih? Saya orang teknik yang dari 97 sampai 2017 itu bekerja di pabrik-pabrik lah ya. Jadi saya buruh pabrik tulen, dan melihat Wonosobo yang indah, tetapi angkanya tidak seindah wajahnya, itu saya menjadi tergelitik untuk mau pulang kampung lah, Mbak. Keren banget sih, ya ampun. Ini apakah nanti ini lebih jauh kita akan cerita, apakah ada semacam undangan kepada para masyarakat Wonosobo yang berkarir di Jakarta ini untuk baliknya ke Wonosobo gitu? Tidak semua juga punya keberanian untuk itu. Ketika punya anak, punya istri kan juga itu sesuatu yang panggilan. Kadang-kadang idealis itu penting, tapi realitas kan juga penting itu. Itu saja sih begitu. Oke, baik. Ini ada yang nanya dulu, ini giveaway-nya apa? Tenang ya. Buat Anda nanti yang berhasil menjawab, itu saya punya voucher Sari Rasa. Nah, itu bisa dipakai buat makan-makan, right? Terus kemudian untuk Anda yang bertanya nih kepada Mas Sukoyo, saya juga siapkan buat Anda untuk sore hari ini ya. Ada 2 buah buku loh yang saya mau pilihkan buat Anda ya, koleksi dari Smart FM. So, silakan boleh jawab pertanyaan saya tadi, sebutkan apa nama buah, itu sayangnya cuman ada di Wonosobo gitu ya, dan nggak tumbuh di daerah lain. Jadi kalau Anda bawa bibitnya juga nggak bakal tumbuh seperti itu ya. Alam ini memang adil lah, semesta ini ya. Baik, Mas Sukoyo lebih jauh dong cerita tentang kalau bicara tentang Wonosobo kan ya mungkin orang taunya ini perkebunan teh tembi gitu ya. Terus kemudian Gunung Sindoro gitu yang
sepoi-sepoi anginnya gitu. Tapi lebih dari itu, tolong potretkan dulu kepada kami wajah Wonosobo yang tadi Mas Sukoyo bilang itu indah, itu kayak apa wajahnya? Monggo. Wonosobo itu kondisinya sangat indah karena sepanjang tahun tidak kenal musim hujan dan kemarau. Jadi hampir musim hujan itu ada. Kemudian ketika dingin itu bisa malam itu sekitar ya 16 derajat lah. Jadi di sana nggak pakai AC tapi pakai pemanas. Pakai pemanas. AC nggak laku ya, pemanas yang laku ya. Betul. Jadi indah sekali lah, indah sekali. Makanya Dieng itu disebut sebagai negeri kayangan ya, sehingga sangat indah. Cuma angkanya tidak seindah itu persoalannya. Oke, ini kita mau masuk lebih jauh. Jadi kalau dibilang nggak pernah hujan, nggak pernah musim hujan yang deres banget kayak orang-orang di tempat lain sama panas banget, itu mungkin karena hujannya tipis-tipis gitu ya, hujan menggoda-goda gitu ya, Mas Sukoyo ya. Yang disebut musim penghujan itu hujan lebat. Tapi kalau yang musim kemarau itu hujannya tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Baik. Kenapa disebut, kenapa Mas Sukoyo mengatakan bahwa angkanya nggak seindah itu? Ini angkanya angka apa sih? Angka kesejahteraannya? Angka orang yang punya lapangan pekerjaan begitu? Atau seperti apa, Mas Sukoyo? Silakan. Kalau kita memotret sebuah daerah, itu kalau future-nya adalah pengusaha, maka pertama kali dilihat itu pasti angkanya. Pendapatan daerah di Wonosobo itu adalah sekitar 20 triliun lah setahun. APBD-nya cuma 2 triliun, jadi sekitar 10%. Itu pun 1,5 triliun itu sudah dipakai untuk OPEX atau operational pengeluaran operasional. Sementara untuk CAPEX-nya itu cuma 300 miliar. Itu dari sisi angka itu, maka pemerintah daerah tentu punya keterbatasan lah ya untuk mengembangkan daerahnya. Yang kedua, pendapatan rata-rata itu 10 juta per tahun. Kurang dari per orang ya, kurang dari 1 juta. UMR di sana 1,8. Ya. Ditambah lagi misalnya tentang usia sekolah itu cuma 6,8 tahun. Jadi rata-rata itu kelas 1 SMP. Itu Jawa Tengah loh ya Mbak Ola ya, bukan di Sumatera atau di Irian Jaya gitu. Nah itu yang mungkin angka-angka yang cukup apa ya, cukup menantang lah untuk bisa dikerjakan. Oke, baik. Nah ini beberapa hari yang lalu ya Mas Sukoyo, saya sempat ngobrol wawancara Bu Afi ya di dalam salah satu program kita begitu. Beliau mengatakan bahwa waktu itu kita lagi ngebahas soal impor nih yang lagi dikomentarin Pak Jokowi gitu kan. Ya, tapi kemudian Bu Afi mengatakan gini, daripada kita berjibaku, kita mungkin habis energinya ngebahas tentang impor, ini Indonesia impor mulu gitu. Kenapa kita nggak coba memetakan keunggulan yang kita miliki? Nah, terus kemudian Bu Afi mengatakan nih Mas Sukoyo, ternyata salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia tidak dimiliki oleh negara lain itu adalah kreativitas, ya, seni kreativitas dan budaya di setiap daerah. Nah, bagaimana tentang kreativitas dan juga budaya di Wonosobo? Ini kalau menurut Mas Sukoyo sesuatu yang menarik nggak sih gitu ya? Pada akhirnya nanti ya, kalau itu masuk dalam komponen industrialisasi kampung begitu Mas Sukoyo. Iya, dalam pelaksanaan industrialisasi kampung itu saya tidak boleh dalam benak saya itu tidak boleh merubah kultur daerah. Jadi yang kalau di Jakarta industrialisasi itu di Jakarta adalah 3 shift ya, tidak kenal waktu, maka di kampung tidak boleh begitu. Jadi jadi ya kita tetap harus mengedepankan budaya lokal. Dan di sana cukup menarik lah untuk bisa hidup dan menikmati budaya kampung. Budaya kampung salah satunya tari lengger ya, Mas Sukoyo ya. Betul, tari lengger. Tari lengger itu nyebutnya bener tari lengger atau tari lengger? Lengger. Lengger ya, oke. Saya takut salah, kebawa orang Bataknya terus manggilnya nyebutnya lengger gitu. Oke, saya ingin sapa rekan-rekan atau sahabat semuanya yang sudah bergabung ya. Ini di program Sahabat Smart FM Sahabat UKM akan hadir nanti di 30 hari ke depan selama bulan puasa, sambil kita nunggu berbuka puasa ya. Nanti mendekati jam 6 kita mendingan ngobrol yang sangat produktif dan kita kenal nih daerah-daerah di
seluruh Indonesia. Nah, perdana pertemuan bersama dengan Mas Sukoyo dan juga aktivis-aktivis brand lainnya, kita mau membahas memulai industrialisasi kampung. Seperti apa sih industrialisasi kampung yang ada di Wonosobo? Tapi saya izin menyapa-nyapa dulu ya, ada Pak Wijaya Rama, CV Master Engineering gitu kan. Salam Pak D gitu ya. Wah, ini kayaknya udah terkenal di sana nih, Mas Sukoyo nih. Ada akun Anderong, Aurelina, kemudian Ponco Rianto. Sehat selalu ya Pak D Sukoyo, kemudian Cajo Food, kemudian Irma Siskawati, ada Fitri Wulan, terima kasih bergabung Dapur Simenel, kemudian Hilmi, terima kasih. Kirim kemana jawabannya? Boleh dikirim ke WhatsApp ya, ke 08133250. Saya ulang ya, 08133250, atau juga bisa di chat di WhatsApp kami. Di chat kita sedang berbincang. Plus juga pertanyaan kepada Mas Sukoyo ya. Kemudian ada Pak Ponco, terima kasih sudah bergabung juga. Oke, sudah mulai ada yang menjawab pertanyaan kita tadi. Buah apa yang hanya tumbuh di dataran tinggi Dieng? Mas Sukoyo, industrialisasi ini kan industrialisasi dengan kampung itu dua hal atau dua kata yang kayaknya jauh, kayak langit dan bumi gitu, ngono gitu ya. Industrialisasi kayak kita ngomongin tuh daerah industri di Jakarta, kampungnya di kampung sana gitu. Nah, ini boleh cerita dulu tentang kedua hal ini digabungkan gitu. Inisiatifnya seperti apa? Monggo Mas Sukoyo. Jadi awal sekali saya pulang kampung itu kan idenya bikin industri di kampung, karena 40% lebih pendapatan daerah itu dari pertanian, dan Wonosobo itu menjual hasil pertanian langsung tanpa ada pengolahan atau sedikit lah pengolahannya sedikit. Nah, itu mungkin yang menjadi latar belakang. Dan Mbak Ola tahu kalau beberapa otomotif itu hengkang dari Indonesia, itu salah satu perkaranya adalah karena dia tidak menemukan BEP, break even point. Nah, break even point itu adalah nilai minimal yang harus diproduksi oleh sebuah manufaktur. Nah, petani-petani di Wonosobo itu nggak kenal namanya BEP. Jadi gimana petani itu bisa produktif dan lain-lain, sementara perhitungan-perhitungan matematisnya mereka tidak kenal gitu. Nah, itu mungkin yang kami lakukan, salah satunya itu. Jadi di Jakarta curhat emak-emaknya harganya mahal, di kampung curhatnya harganya murah. Jadi ini nggak connect gitu, antara Jakarta sama kampung tuh nggak connect. Kira-kira gitu, Mbak Ola. Mohon maaf, yang murah di sana itu maksudnya minyak goreng gitu apa? Kalau saya ke sana ke Wonosobo besok kol, Mbak. Oh, kol ya, itu salah satunya itu di sana ya. sekilo cuma 400 perak, 500 perak. Saya lihat di 400 perak. Mall di Jakarta itu kan bisa 11.000, 12.000 sekilo kan? Iya, betul. Dan kalau sudah masuk supermarket, harga satunya itu bahkan bisa fantastis ya, untuk kol aja begitu ya. Baik. Nah, kalau begitu apa yang kemudian nanti konsepnya akan seperti apa sih gitu ya, kalau artinya membuat industrialisasi kampung ini, dan nantinya apa tujuan utamanya itu loh ya? Apakah kalau dalam bayangannya Mas Sukoyo dengan adanya industrialisasi kampung akan mengundang ya para yang punya duit nih, para investor untuk datang ke kita, atau bagaimana? Monggo. Saya ambil salah satu contoh saja tentang kopi, Mbak, yang kita kerjakan. Sebelah sisi terbit Matahari Dieng itu ada perkebunan kopi Arabica yang cukup eksotik. Dalam satu musim itu ada sekitar 100 ton green bean lah, 100-150 ton. Let's say 100 ton green bean. 100 ton green bean itu kalau harganya 100.000 itu berarti sudah 10 miliar per musim. Nah, sementara kopi itu adalah 3 bulan masa panen. Orang Jakarta minum kopi tiap hari dari Januari sampai Desember. Berarti kan kami petani itu suruh nyetok kopi yang 10 miliar itu dari Januari sampai Desember. Duit siapa 10 miliar orang kampung mau nyetok? Nah, itu kan salah satu real kondisi di mana harus pendekatan industri itu diikutkan di sana. Diberlakukan ya. Betul. Baik, Mas, sebelum lebih jauh ya tentang nanti
nantinya industrialisasi kampung yang dimulai itu seperti apa gitu ya, blueprintnya begitu. Mas, berapa sih jumlah pelaku UKM yang ada di Wonosobo yang ya dia termasuk yang mungkin pengusaha kopi tadi Mas bilang gitu ya, barangkali juga yang dia punya usaha apa bakso gitu. Baksonya enak loh di Wonosobo loh. Terus kemudian yang punya usaha apa buah lah, perkebunan apa gitu-gitu. Berapa banyak sih Mas yang terpetakan ya, yang tercapture begitu? Tempat dingin itu makanan hangat pasti enak Mbak Ola. Jadi bakso pasti enak. Saya lebih mengcapture kepada IKM. Jadi UMKM itu kan ada dua, ada UMKM yang pedagang, kemudian satu lagi IKM, industri kecil menengah. Jadi saya memang fokus pada yang melakukan IKM, industri, industri atau pengolahan. Pengolahan itu jumlahnya ribuan sih kalau di Wonosobo, angkanya ribuan. Tetapi ya itu tadi prosesnya itu tidak mengikuti kaidah-kaidah. Ya beberapa tidak mengikuti kaidah-kaidah industri dan beberapa UMKM itu lahan minta bantuan ke dinas gitu. Nah itu juga beberapa karakter yang kita dalami di realita di lapangan. Jadi ya itulah kondisinya. Jadi perlu kita perbaiki. Nggak perlu mengeluh ke pemerintah, nggak perlu mengeluh ke siapa-siapa. Ya yang kita bisa kerjakan kita kerjakan sebatas yang kita mampu. Itu mungkin Mbak Ola. Cari solusi gitu ya. Nah, saya sih kebayang ya, ini berarti kalau misalkan ini benar-benar kejadian seperti mimpi gitu, yang mimpi besar ini, yang tadi Mas bilang tuh ribuan IKM itu, wah itu sih akan membuat Wonosobo luar biasa banget gitu ya. Bener nggak sih? Betul. Cukup menghidupi diri sendiri gitu. Udah nggak mau keluar kemana-mana lagi gitu kan. Yang kita lakukan baru 3 tahun itu baru 3 desa loh Mbak. Jadi memang prosesnya cukup ya karena ini menjalankan ya, bukan sekedar ngasih training tapi menjalankan. Jadi baru 3 desa kita punya tiga produk dan nanti sepanjang tahun ini kita punya program kolaborasi dan sebagainya, nanti mungkin lebih banyak lagi. Seru banget. Mudah-mudahan ya bisa lebih jauh juga berkolaborasi dengan Smart FM. Saya mau cuplikan ya catatan yang saya dapat nih ya Smart Listener ya dari pemkap.go.id nih gitu ya. Kan tadi Mas Sukoyo mengatakan baru 3 desa. Ada yang bersemangat untuk membantu Mas Sukoyo karena Wonosobo punya 236 desa. Betul. Banyak ya. Nah, dari 3 tahun perjalanan ini gitu ya, kan mulai ketemu nih simpul-simpul ya Mas Sukoyo ya. Sebenarnya persoalan ini jadi sulit untuk diwujudkan itu kan udah mulai kelihatan gitu kan. Nah, mungkin Mas Sukoyo bisa cerita besarannya ya, sehingga kalau udah ketemu simpul-simpulnya berharapnya nanti buat desa-desa berikutnya ini tentu akan jadi lebih cepat begitu. Apakah ada persoalan mental, mindset di sana, keterampilan kah atau bagaimana Mas Sukoyo? Yang pertama, tahun-tahun awal itu saya berharap berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau dengan desa-desa. Salah satu alat ukur yang saya pakai adalah SDGs desa. SDGs desa itu alat ukur yang sederhana dan harusnya semua kepala desa itu bisa melakukan itulah gitu. Tetapi faktanya ada 3 kepala desa yang sangat dekat yang saya survei itu, ketika saya tanya, Pak, ayo kita tingkatkan SDGs. Jangan Mas, nanti kalau desa kita SDGs-nya bagus, nanti sumbangan nggak keluar lagi. Jadi memang mindset dan mental itu perlu perbaikan di situlah. Kemudian saya lari ke BUMDes ya, BUMDes. BUMDes itu juga hanya pembangunan fisik, wisata desa dan lain-lain. Ketika pembangunan fisik selesai ya pengelolaannya begitu. Jadi memang rata-rata birokrasi itu ya physically. Jadi saya akhirnya tahun kedua itu udahlah, saya nggak pakai pendekatan seperti itu, tapi pendekatan swasta. Jadi karena saya terbiasa dengan swasta, ya sudah, program ini saya harus jalan, idealisme harus jalan, ya dengan atau tanpa siapapun ya tetap harus jalan gitu Mbak Ola.
Mm-mm. Nah, dari 3 desa yang sudah berjalan ini ya, Mas Sukoyo, apa artinya tunas-tunas yang udah mulai kelihatan gitu, yang membuat pastinya Mas Sukoyo dengan teman-teman di sana gitu kan makin happy. Oh iya ya, mulai keluar nih tunas-tunasnya nih, mulai mulai keluar daun-daun juga nih gitu ya, berharap segera berbunga kan, berbuah gitu kan. Nah, apa tuh yang sudah muncul dan itu semakin mengkonfirmasi bahwa ini jalan yang memang harus ditempuh begitu Mas Sukoyo? Eh, Satu desa adalah tentang kopi, industrialisasi kopi. Kemarin itu sudah Ya, dapat sekitar 20 ton green bean per tahun lah. Itu buat seorang pembisnis di desa cukup bagus. ya, Dan ya. kita kolaborasi dengan investor dari kota, sehingga secara bisnis kita nggak ada soal ya, jadi nggak ada soal. Kemudian desa kedua tentang pembibitan kopi. Pembibitan kopi itu kita Oke. melakukan reboisasi 150.000 pohon kopi, dan itu dilakukan oleh beberapa desa melalui PDAM, melalui program-program desa. Nah, itu kita lakukan, dan itu pun pendekatannya bisnis. Jadi bayangkan Mbak, dalam 20 ton kopi itu ada sekitar 40 emak-emak yang bekerja. Dalam 150.000 bibit kopi itu ada sekitar 12 emak-emak bekerja. Kemudian di desa yang ketiga itu adalah bawang goreng. Bawang goreng itu juga ada sekitar Oke. 10 emak-emak yang bekerja. Jadi cukup inilah, cukup worth it lah. Iya. Untuk saya cukup senang lah karena banyak emak-emak yang terlibat untuk bisa melakukan added value di situ. Mas Sukoyo, sebentar nih saya mau konfirmasi. Why emak-emak atau kenapa perempuan? Apa karena Mas Sukoyo melihat bahwa perempuan ini jauh lebih cekatan, tekun, tahan menderita gitu ya? Setuju nggak nih, smart listener yang ada di ruang live IG kita, bahwa perempuan itu lebih tough luar biasa? Yang setuju katakan setuju. Silakan Mas Sukoyo. Contoh di bawang goreng itu, kalau yang goreng tetap laki-laki karena dia bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tetapi yang melakukan pengupasan bawang mentah itu adalah emak-emak, yang dimana dia lakukan di rumah sambil nonton TV, sambil bercengkerama dengan suami atau anak-anaknya, sambil ngupas bawang gitu ya. Mereka lakukan itu dan dapat sehari 30.000. 30.000 buat mereka itu sangat berarti Mbak Ola, sehari itu mereka begitu. Saya punya karyawan di Jakarta itu setiap gajian nggak pernah mengucapkan terima kasih Mbak Ola. Saya nggak tahu Mbak Ola mengucapkan terima kasih nggak terhadap Smart FM ketika gajian. Waduh, saya doain mulai dari pimpinannya satu-satu. Tapi kalau di kampung Mbak Ola itu apresiasi emak-emak itu ketika dikasih gaji itu cukup menyayat hati lah gitu. Sebegitu berartinya itu rupiah gitu ya, Mas Sukoyo ya. Betul. Berarti boleh dibilang dengan inisiatif atau upaya industrialisasi kampung ini sebenarnya bukan semata-mata artinya menghidupkan atau melancarkan arus ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sana, tapi ini juga ada pemberdayaan ya, karena kalau perempuan berdaya, konon begitu tuh Mas Sukoyo ya, perempuan berdaya, perempuan udah seneng, udah kemudian aman, negara aman gitu. Jadi nah, seberapa banyak kalau tadi Mas Sukoyo mengatakan ya bahwa ada desa yang 3 ini tadi tuh ya, desa penghasil kopi. Cerita sedikit dong tentang kopi yang dihasilkan di sana, itu lebih jenisnya apa sih? Arabica, Robusta, dan kemana itu pesanan-pesanan kopinya dikirimkan? Siapa yang memesan begitu? Daerahkah, negarakah, bangsakah, atau apa? Silakan. Itu kenapa bisnis kita melakukannya dengan pendekatan brand Mbak Ola. Di Indonesia itu kopi yang terbaik itu adalah kopi Arabica yang tidak diproduksi oleh daerah-daerah lain atau negara lain, karena kita punya gunung banyak sekali. Kalau Robusta itu banyaklah, Brasil, bla bla bla, itu banyak. Nah, kita milihnya kopi Arabica. Kopi Arabica varietas Dieng itu sebenarnya sudah cukup bagus, karena kita itu kan ada Dieng, ada Bandung, ada Aceh Gayung, kemudian ada Kintamani. Kira-kira 4 produsen kopi Arabica di Indonesia gitu.
Nah, itu yang kita lakukan adalah pertama petani menanam, kemudian setelah panen kita sebagai pembeli. Kemudian setelah dibeli, kemudian diproses. Karena yang sebelumnya itu petani langsung jual ke tengkulak dan harganya jatuh banget pasti. Kurang bagus, ya betul. Oke, sedikit ini, jadi buat smart listener nanti barangkali yang mau pulang kampung atau mau berwisata pada saat Lebaran gitu ya, kalau di Wonosobo, itu kopi arabikanya aftertaste-nya kayak apa sih, Mas Sukoyo? Rasanya tuh apa yang kalau yang arabika? Kalau di cupping itu angkanya 87 ya, jadi sudah middle up lah. Kemudian dia itu lebih agak asam tapi tidak mengganggu lambung, Oke, ada aroma buah atau apa begitu kan? Kalau yang di Kintamani kan berasa tuh kayak kita makan ini buah plum gitu loh. Orang bilang si arabikanya Dieng itu serasa tembakau. Patut dicoba nih kan, paduan antara yang suka rokok. Tapi nggak tahu itu. Masing-masing ya. Baik, saya sebelum lanjut ke Mas Sukoyo, boleh izin ya, ini buat smart listener, sahabat yang bergabung dalam program Sahabat UKM, Smart FM Sahabat UKM ini, saya bacain dulu ya, pertanyaan saya cicil begitu ya, ada dari akun Anthony_Bangkit. Mas, dengan konsep yang direncanakan tentu ada dong masyarakat yang tidak respect gitu ya, atau mungkin juga reject gitu, kurang semangat gitu kan. Apa sih tipsnya supaya industri kecil menengah ini bisa merata ya, jadi semua keluarga juga bisa menjalani dengan terkonsep ya, jadi nggak semangat ini loh Senin Kemis begitu kan. Silakan Mas Sukoyo. Yang pertama yang saya hire itu adalah yang memang saya pikir mentalnya mesti mental pengusaha. Jadi itu poin pertama. Jadi ada 3 desa itu saya kolaborasi dengan 3 orang, yang 3 orang itu saya didik dalam tanda kutip menjadi pengusaha. Kalau mentalnya pengusaha sih insya Allah bisa long term lah gitu. Nah sebelum itu 2 tahun pertama itu ya itu tantangannya. Ada orang datang minta modal, kemudian kita modalnya nggak balik, ya seperti itulah, itu realitasnya seperti itu. Oke. Nah, yang saya yakin banget sih kalau Mas Sukoyo jangan ditanya lah semangatnya itu kan pantang menyerah gitu ya. Tapi benar-benar dari hati yang paling dalam begitu Mas Sukoyo bisa bertahan gitu ya, dan ini mengupayakan atau mengubah mindset tadi seperti yang Mas Sukoyo katakan kan nggak gampang banget gitu. Tadi aja waktu mau sharing dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ngomongnya udah begitu ya kan. Apa yang kira-kira ke depan ya ini akan terus dilakukan? Artinya kalau Mas Sukoyo melihat kayaknya kalau dengan strategi ini nih, ini pelan-pelan itu akan bisa dikupas nih ya mindset-mindset yang lama. Sharing mungkin teman-teman di tempat lain juga ingin praktekkan prinsipnya begitu di tempat mereka. Silakan Mas Sukoyo. Iya, dari 100 orang teman kita itu ada 1-2 yang tidak baik, tapi sebagian besar itu adalah teman baik Mbak Ola. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan yang tidak baik sebenarnya. Fokus sama yang baik aja ya. Betul. Jadi teman baik kita masih jauh lebih banyak gitu, jauh lebih banyak. Teman-teman saya yang di kota, yang di Jakarta itu ketika dimintain bantuan untuk investasi, mereka welcome dan ya kasih. Buat orang Jakarta 10-50 juta itu kan enteng ya. Buat orang kampung kan sangat berarti. Nah itu mereka enteng saja transfer 50 juta, kita buatkan perjanjian, kemudian akhirnya balik dalam 3 bulan dan seterusnya, itu nggak ada persoalan sih gitu. Jadi fokuslah pada yang baik-baik lah gitu. Jadi kalau seandainya nih Mas Sukoyo ya, oke, fokus sama yang baik-baik, memang itu apa yang ada di dalam pikiran kita akan mempengaruhi kata dan perilaku kita, benar nggak sih Mas Sukoyo ya? Betul. Betul. Oke, saya mau menyapa ada akun dan Dipayu ya, Ibu Murtiningsih Tinuk, hidup emak-emak. Yes, Ibu. Ini Ibu ada di mana lokasinya? Di Wonosobo bukan ya?
Kemudian ada Selaksa Rindu, terima kasih sudah bergabung. Ada Kamus Nggonten, terima kasih bergabung. Ada Mona Melila, terima kasih sudah bergabung juga. Ada Ritanus ya, kemudian Singa Pembelajar, selamat sore. Agung Ricardus bergabung, terima kasih. Kita kemudian beralih ke pertanyaan yang lain yang juga bergabung sore hari ini ya, Mas Sukoyo, dari akun 2000 Ria Melo. Mas, gimana coba cara kita menciptakan usaha yang sustainable ya, yang punya nilai orisinil maupun juga originalitasnya itu tuh mungkin ya beda lah ya, benar-benar beda dibandingkan kompetitor lain. Karena sekarang ini saat semua misalkan bikin ayam geprek ya, semua ayam geprek gitu. Usaha kopi semua gitu kan. Apa sarannya dari Mas Sukoyo? Silahkan. Sebagian besar pengusaha itu memulai dari produk. Kalau hemat saya, mulailah dari apa yang Anda miliki. Jadi who are you-nya itu harus jelas. Ini contoh nih Mbak Ola ya, contoh. Saya itu dulu namanya Sukoyo. Sukoyo itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu adalah orang kaya dengan cara yang baik. Su itu bagus, Koyo itu sugih gitu ya. Wede. Itu sampai Amin, keren ya, bagus ya namanya. Itu sampai 2018 Mbak Ola. Jadi di kepala saya adalah omset. Karena saya harus bicara sebagai orang kaya. Nah, 2018 saya rebranding otak saya menjadi Sukoyo itu adalah Su itu baik, Koyo itu sugih. Jadi orang yang kaya akan kebaikan. Jadi mesti kebaikannya yang kaya, jangan kayanya yang di depan, tapi kebaikannya yang ini akan merubah cara dan tingkah laku kita gitu. Pun sama dengan pengusaha. Jadi kenali dulu Anda ini siapa, kemudian kapabilitasnya ada di mana, kemudian di-match-kan dengan marketnya, baru itu sustain. Kalau cuma niru-niru orang saja mungkin nggak sustain lah. Saya pikir begitu. Oke, jadi kedepankan nilai kebaikannya dulu. Mas Sukoyo, saya mau konfirmasi soal ini nih, Gin. Ya, kita lihat ya fenomena yang sekarang ini terjadi gitu kan. Yang gak ada yang salah kalau kita pengen cepet kaya gitu. Siapa sih yang gak mau ya, Mas Sukoyo ya gitu. Tapi kalau kemudian orang diajak untuk berlelah-lelah dulu gitu kan. Kalau bisa nggak usah, bisa nggak sih gitu. Ya kan orang kita mau ke tingkat tertentu, kalau nggak usah pakai tangga bisa nggak? Ada liftnya gitu. Ada jalan potong nggak? Ada jalan tikus gitu kan. Nah, bagaimana kemudian Mas Sukoyo bukan membentengi ya, sehingga kemudian masyarakat yang ada di Wonosobo nih, tempat di mana Mas Sukoyo berjibaku ya, mengajak mereka untuk semakin maju, supaya mencegah dari pemikiran-pemikiran itu, Mas. Ya, yang ingin segera gitu, Karena kita lihat ada beberapa desa yang mereka kagetan, terus dipakai duitnya untuk beli mobil sekampung begitu, habis itu ya zong juga gitu kan. Silakan Mas Sukoyo. Iya, ada dua langkah yang, kalau langkah awal itu ketika kita merintis, itu kan pasti mereka juga pendapatannya masih kurang dan harus fokus pada bisnis. Nah, maka pendekatan yang saya lakukan adalah ada perjanjian di mana si pelaku bisnis kampung itu kita kasih uang, di mana uang itu bukan gaji tapi pendapatan yang ditarik di muka. Jadi setiap bulan saya ngasih 2 juta untuk kebutuhan dapur, itu sebagai pendapatan atau penghasilan yang ditarik di muka. Nah, setelah omsetnya tergenerate, kemudian skalanya sudah meningkat, baru kita bicara tentang pembagian. Semua keuangan yang tiga-tiganya itu saya yang handle Mbak Ola. Jadi saya tidak boleh keuangan dihandle oleh mereka, yang handle saya, karena di situ critical point-nya gitu. Iya. Jadi supaya enggak, ya mereka fokusnya adalah kepada itu tadi ya, perbaikan produknya, penampilan produknya, value dari produknya. Udah nanti soal ini rupiahnya udah ada yang mikirin begitu ya, Mas Sukoyo ya. Betul. Ya, ini sih ya tarik-tarikan ya dengan fenomena yang sekarang ini terjadi ya Mas Sukoyo ya. Berarti doa untuk Mas Sukoyo mesti kenceng ini. Oke, kita ke Pak Suharlin, drummer. Pak,
gimana cara ngebangun personal branding nih ya supaya kita bisa berbisnis ya, agar bisnisnya tuh nggak ikut-ikutan dengan orang lain. Jadi ada kepercayaan diri gitu loh. Nah, karena tadi Mas Sukoyo juga mengatakan gitu kan, bangun dulu nih personal brandingnya gitu. Nah, ini kalau menurut saya juga penting ya untuk dikulik dan di-sharing supaya banyak pelaku UKM juga punya mental baja gitu loh. Monggo, Mas. Sebenarnya bukan personal branding sih Mbak nyebutnya, tetapi kenali dulu diri Anda sendiri, Anda ini siapa. Who are you itu harus clear. Value-nya gitu ya. Value-nya apa gitu. Nah, kemudian apa yang ingin Anda perbuat, baru correlated terhadap customer. Itu baru nyambung gitu. Jadi bukan personal branding ya, tapi saya misalnya 20 tahun di Jakarta itu di pabrik-pabrik. Kalau pulang kampung saya menjadi pembicara seminar dan sebagainya, saya bukan di situ. Ini keahliannya Mbak Ola. Jadi saya keahliannya adalah di industrialisasi. Jadi ya saya 20 tahun di Jakarta saya bawa ke kampung untuk bisa scale up mereka dan mendampingi mereka untuk tumbuh bersama. Gitu Mbak Ola. Nah, oke. Sebelum ke poin yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, Mas ada perasaan ini nggak sih, jengah kah gitu ya? Karena tentu jauh berbeda nih cara berpikirnya yang dibawa oleh Mas Sukoyo dengan kemudian masyarakat kampung itu udah pasti gitu. Tetapi tentu tidak lelah-lelah gitu ya. Tetapi di awal-awal tuh ada perasaan susah nggak sih mengkomunikasikan ini gitu ya? Karena kita ngomongnya mungkin ke utara, dia ke timur tuh, Mas. Betul Mbak Ula. Itu tantangannya. Jadi tahun pertama itu yang saya lakukan secara visual. Mbak Ula, kalau ketemu saya pakai sarung Mbak Ula. Saya jarang sekali pakai celana panjang. Saya ketemu dinas, ketemu siapapun saya pakai sarung. Itu dalam rangka untuk menyamakan frekuensi antara saya dan orang kampung. Jadi harus setara komunikasinya lah gitu. Nah, saya menerjemahkan ilmu-ilmu kota itu ke dalam bahasa-bahasa kampung karena saya memang aslinya dari sana, jadi saya harus translate lah, harus translate. Kira-kira seperti itu. Diterjemahkan dalam bahasa keseharian, bahasa kampung, ngono ya, Mas ya. Betul. Mas, ada ini nggak juga kaget nggak? Makanan gitu loh, makanan dulu di Jakarta bagaimana begitu sampai di kampung ya oke lah, walaupun itu balik ke kampung tapi kan ya kalau 1 kali 2 kali makan di kampung pada saat wisata iya gitu ya, kita foto gitu ya seperti ada punya experience. Ini tiap hari jadinya gitu. Di bagian kuliner atau di bagian makan itu juga ada penyesuaian khusus nggak tuh dari Mas Sukoyo? Saya itu kebetulan memang tidak terlalu, makanan itu cuma 2, enak dan enak sekali. Jadi nggak ada makanan yang nggak enak. Jadi tidak enak ya. Saya nggak ada soal dengan makanan. Tetapi dari sisi angka, saya bisa sarapan Rp3.000 di kampung. Nasi sama tempe goreng itu cuma Rp3.000. Jadi sementara di kota nasi uduk itu udah 10.000 kan Mbak Ola ya. Itu aja ya, saya itu aja. Oke, itu aja ya. Ada pertanyaan menarik dari akun Fatin. Kalau kita lihat alam dari Wonosobo itu cakep banget gitu ya. Bahkannya banyak yang mungkin bikin video perjalanan ya di Wonosobo itu kan tampak ada perkebunan teh tembi, kemudian Gunung Sindoro, Nambi begitu ya. Nah, ada kekhawatiran nggak sih atau nantinya itu sudah dipikirkan belum? Bahwa ada efek samping dari industrialisasi kampung, misalnya saja eksploitasi alam ya sampai dengan konglomerasi gitu kan, dan gimana nih caranya Mas Sukoyo gitu ya untuk itu tidak terjadi ya, bisa dicegah, karena kita tahu nih kalau sudah berkaitan dengan industrialisasi orang mungkin takutnya gitu ya, mengubah landscape dari daerah setempat gitu. Artinya ada kemungkinan alam juga pasti akan ya dikutak-atik dikit lah begitu. Monggo, Mas Sukoyo. Justru yang saya agak khawatir dengan perubahan landscape itu adalah di masifnya pariwisata kampung. Itu artinya mengundang orang turis ke dalam kampung. Itu artinya merubah peradaban kampung.
Itu saya agak worry, malah agak worry. Kalau di industrialisasi kampung sih insya Allah nggak ada soal dengan itu, karena kita menyesuaikan dengan kondisi daerah. Contoh nih tentang jam kerja itu ketika emak-emak ada giliran tahlilan, kemudian yasinan, event-event misalnya ada orang meninggal, mereka libur. Jadi jangan bayangkan industrialisasi itu adalah 3 shift, 4 grup yang liburnya cuma Sabtu Minggu gitu, enggak. Jadi liburnya suka-suka mereka. Tapi skala industrinya harus kita jaga gitu. Itu yang disebut dengan industri kampung, Mbak. Ya. Artinya Mas Sukoyo membawa industrialisasi itu tanpa menghilangkan budaya lokalnya ya, itu tetap dipertahankan gitu ya. Betul. Tapi kemudian konsistensinya ini nih yang perlu dijaga gitu ya, Mas Sukoyo ya. Karena pendekatannya bisnis, maka cuannya harus tetap diperhitungkan gitu, tetap diperhitungkan. Tapi budaya lokal jangan sampai keganggu. Gitu. Karena kalau kita lihat bedanya industrialisasi juga sama mungkin yang tidak industrialisasi ya Mas Sukoyo, ya suka-suka tapi nggak dijaga tuh konsistensi dari produknya ya Mas. Betul. Dia bisa 3 minggu nggak jualan, sementara konsumennya udah nunggu-nunggu juga, udah berharap gitu ya. Betul. Mas, tadi Mas menyebut soal peradaban kampung, ini menarik loh kalau kita coba kulik gitu. Apa sih yang dalam pemikirannya Mas Sukoyo tentang peradaban kampung ini? Bukankah ini juga sering jadi meme-meme ya di sosial media? Aduh, orang kampung nih gitu ya, kelakuannya kampung banget sih gitu. Terus suka disebut-sebut juga, kelakuannya kampung banget sih gitu. Tapi Mas justru mengatakan kita semestinya juga perlu melakukan tindakan untuk menjaga peradaban kampung. Gimana tuh? Kita sebagai orang kampung tapi nggak boleh kampungan, Mbak Ola. Itu ini beda ya? Dua frasa kata yang berbeda. Coba dikasih penjelasan dikit ya supaya tahu bedanya. Orang kampung itu sangat empati terhadap tetangga. Kemudian mereka bekerja sama, bergotong royong. Itu kalau satu orang meninggal itu semua satu kampung itu libur kerja. Mbak Ola, di Jakarta kalau satu orang meninggal, tetangga 5 rumah belum tentu juga mengantarkan ke kuburan kan. Tapi kalau di kampung itu bisa satu kampung itu libur kerja. Itu kan satu value yang tidak boleh diganggu gitu. Tidak boleh diganggu. Maka dalam konteks industrialisasi kampung itu adalah hari libur ditentukan oleh mereka sendiri, bukan oleh pengusaha. Begitu salah satu caranya. Nah, menjaga supaya kemudian kalau di Jakarta ya ampun ini ada yang mau pindah ke Wonosobo karena liburnya bisa ditentukan sendiri loh ya, jadi bukan pengusaha. Mas, itu memastikan bahwa mereka artinya tidak akan nggak akan curi-curi itu tuh gimana? Apakah Mas Sukoyo yakin benar karena nilai kemurnian hati ya? Jadi kalau ngelihat masyarakat di kampung itu kan kok kayaknya nggak ada mau nipu-nipu gitu loh. Nah itu kalau Mas Sukoyo lihat masyarakat di Wonosobo apakah memang demikian? Sehingga kemudian pengusaha dalam hal ini contohnya juga Mas Sukoyo punya kepercayaan atau trust yang tinggi kepada mereka? Nipu-menipu itu di mana-mana lah Mbak. Tapi kan presentasinya kecil. Tetapi dalam konteks usaha, tetap harus dikontrol. Sekarang kan sudah orang kota kan banyak itu apps yang sudah bisa mengontrol industri. Gratis lagi kan. Pembukuan online dan sebagainya. Kemudian itu bisa kita lakukan dan kita adopsi untuk di kampung. Jadi jangan Anda pikir industrialisasi kampung itu dicatat manual pakai kertas, pakai bolpen, kemudian tidak dikontrol, tapi tetap kita kontrol. Dan ketika saya pergi kemana itu saya buka apps, kemudian oh ya si A produksi sekian kilo, oh ya si B itu nggak masuk kerja dan sebagainya, itu sekarang sudah terkontrol dan sangat mudah gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, jadi infrastrukturnya mendukung, ya udah dimanfaatkan, dimaksimalkan gitu. Wow, kita malu nih sama orang kampung jadinya. Keren banget gitu ya sistem kontrolnya ya. Baik, kita ke akun Helfrey Kasuari.
Mas izin nanya dong ya, gimana sih caranya atau strategi terbaik dalam menghadapi komplain? Nah ini juga nih ya, mungkin di sana bisa ceritakan bagaimana ketika mereka memproduksi kopi lah, menyiapkan untuk konsumen, dikomplain supaya nggak berdampak buruk bagi toko kita. Apa dari pengalamannya Mas Sukoyo yang bisa disarankan, yang bisa di-sharingkan? Silakan. Kalau yang desa ketiga itu kan produknya bawang goreng ya. Jadi Bawang customernya goreng kan ya, oke. tukang bakso. Yang pertama saya coba educate terhadap pengusaha itu adalah you harus dekat sama customer. Nah itu di tukang bakso sih jalan lah karena bahasanya sama, satu daerah dan sebagainya. Nah di konteks kopi, 2 kontainer terakhir itu adalah kita ekspor ke Amerika. Walaupun melalui trader ya, melalui trader. Kemudian, nah yang kita lakukan adalah sebelum kita loading ke kontainer ekspor, itu kita panggil si buyer yang dari Amerika itu, suruh ngecek, kemudian suruh datang, kemudian suruh nimbang, semuanya kita confirm oke, baru dibayar gitu. Nah, komunikasi itu untuk handle customer yang memang orang kampung kadang-kadang nggak apa ya. Makanya perlu pendampingan orang kota itu di situ. Salah satunya di situlah. Salah satunya di situ. Oke, jadi kalau ini mau dipraktekkan kepada tadi pertanyaan dari Punten, ini dari Helfri Kasuari, artinya perlu ada pendampingan dan juga latihan ya kepada kru toko begitu ya, Mas Sukoyo ya? Oke, betul, Mbak Ula. Baik. Kemudian saya ingin menyapa Agustina Pakpahan, terima kasih sudah bergabung. Ada Hilmi 08, apakah harus menjadi perangkat desa nih atau pejabat pemerintah untuk bisa membangun desa nih Pak Sukoyo ya, supaya bisa memudahkan gitu kebijakan-kebijakannya. Mas Sukoyo bercita-cita jadi perangkat desa kah atau pejabat desa begitu? Pertanyaan tadi kira-kira karena belum dalam terhadap desa. Oke. Pejabat politik dari presiden sampai kepala desa itu adalah pejabat politik. Jangan Anda andalkan untuk merubah something dan hanya berfokus pada 1-2 orang itu, karena memang perlu komponen-komponen lain seperti kita sebagai warga negara itu untuk kontribut terhadap perubahan itu. Jadi kalau mengandalkan kepala desa nggak jalan. Dan kebetulan saya memang tidak partisan, saya non partisan Mbak Ola. Jadi saya tidak masuk partai politik, saya tidak masuk dan tidak punya cita-cita untuk masuk ke politik dan tidak punya cita-cita untuk masuk jadi perangkat dan kawan-kawan. Saya tidak punya niat begitulah. Sama sekali sampai hari ini, nggak tahu besok ya, tapi sampai hari ini saya tidak punya niat sama sekali. Ya tergantung rayuan kali ya. Beda rayuan nanti beda respon. Tidak juga karena kepala saya kepala usaha ya? Jadi kepala swasta. Swasta itu agak jengah kalau cara-cara kerja itu dengan cara-cara birokrat. Itu malah ya? Nggak cocok, nggak match. Iya, oke. Baik, terkontrol tapi bukan juga artinya kaku gitu ya. Kalau tadi Mas Sukoyo, kalau barangkali kalau di birokrasi kan tentu kita juga harus paham ya, ada runutan-runutan begitu ya. Betul. Oke, kita ke akun, wah ini seneng banget sore hari ini ya di pertemuan perdana kita dalam Smart FM Sahabat UKM, antusias loh nih pertanyaan yang membutuhkan jawaban daging semua ini ya. Mas, tanya dong, ada dari Mas Antoni Bangkit ya, mengenai modernisasi itu kan sulit kita hindari ya, dan menjadi tantangan banget untuk mempertahankan gitu. Nah, supaya modernisasi ini bisa berjalan tanpa menggerus ya nilai-nilai lokalnya juga tetap menonjol dan bagus begitu. Apa sarannya Mas Sukoyo untuk proses brandingnya ya supaya nggak kehilangan nilai lokalnya? Silakan. Modernisasi yang saya tahu karena terkait dengan alat-alat industri pertanian. Jadi per hari ini Mbak Ola, kalau kita cari orang untuk nyangkul itu sangat susah di kampung. Di kampung itu sangat susah karena pemuda-pemudanya sudah malas nyangkul. Maka salah satu caranya adalah dengan proses industrialisasi di mana mesin-mesin pertanian mesti mulai masuk. Karena memang sangat susah mencari orang cangkul gitu. Nah, kalau sudah mesin masuk, maka skala industrinya harus diberesin itu. Itu mungkin terkait dengan mesin-mesin. Kemudian IT itu ya mak-mak di kampung perlu kita perkenalkan dengan IT yang ya contohnya tadi ngontrol produksi, ngontrol kualitas, kemudian difoto, dikirim. Itu kan hal yang simpel sebenarnya. Tetapi perlu kita perkenalkan kepada mereka. Dan
ya itu tidak mengganggu apa-apa lah kalau keputusannya adalah untuk membantu mereka kerja gitu. Gitu Mbak Ola. Oke. Baik, saya ingin menyapa ada Bang Jabran ini dari Cilacap, ini juga hadir. Terima kasih ya untuk supportnya. Ini kapan-kapan kita dari Wonosobo akan berkunjung ke Cilacap ya. Buat smart listener, buat Anda semuanya nih di ruangan ini yang belum follow Smart FM, kemudian juga follow Iban ya, ini nih ya akunnya silakan loh boleh di follow karena banyak banget kegiatan dari para aktivis ini juga menarik untuk Anda kulik begitu. Nama akunnya itu adalah brand lokal, @brand_lokal ya. Kalau yang di Wonosobo ditambahkan Dieng, silahkan Anda boleh follow juga supaya bisa tahu juga perkembangan dari berbagai hal ya di Wonosobo. Tadi disebutkan ada 3 yang sangat menarik kalau ada di antara Anda yang punya bisnis berkaitan dengan kopi. Nah, di sana punya kopi Arabica yang juara ya. Terus kemudian juga tadi ada 3 reboisasi kopi juga dilakukan, dan ini barangkali juga kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan di sana gimana caranya atau sistem reboisasi ya, tetapi tidak kehilangan hasil pada akhirnya nanti gitu ya. Terus kemudian penghasil bawang goreng. Nah, kalau ada di antara Anda yang makanannya tuh butuh bawang goreng, saya pernah dikirimin soalnya sama teman saya ya dari Wonosobo, itu bawang gorengnya memang gurih gitu ya, enak, kita sampai makanin bawang goreng tuh. Saking enaknya ya. Baik, saya mau menyapa juga, ini pertanyaannya keren-keren dari Anda semuanya. Ada Lasmi Ana. Halo Mas Sukoyo, tanya dong gimana caranya bangun mental yang bagus supaya ketika gagal ya itu bisa bangkit lagi. Ini kok kelihatannya kalau dari Mas Sukoyo wajahnya kok kayak nggak ada wajah-wajah sendu gitu ya, sedih gitu kalau gagal gitu, kayaknya langsung bangun lagi, nyawanya banyak gitu. Silakan bisa dibagikan ceritanya. Kata Bob Sadino, bisnis itu resikonya untung dan rugi itu 50-50. Jadi kalau Anda siap untung ya harus siap rugi. Kalau siap berhasil ya siap gagal. Itu saja sih. Kalau nggak siap ya nggak usah jadi pembisnis. Kerja aja kayak Mbak Ola gitu. Ini juga beresiko loh. Beresiko juga ya Mbak Ola. Iya, beresiko nggak bisa libur gitu. Enak kayak Mas ini loh, liburnya bisa ngatur bisa gitu kan. Iya. Oke, baik. Oke, boleh dong kita dapat oleh-oleh dari Mas Sukoyo sore ini. Nah tuh, gimana tuh Mas Sukoyo tuh? Ada dari Nelly Juwita. Kopi lah ya dari Wonosobo ya. Terima kasih juga dari akun ini dari Bekasi hadir ya, @muha. Oke, Bung Steve dari Manado bergabung, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ini mudah-mudahan bisa terjawab sebentar. Oke, Mbak Lasmi tadi sudah kita jawab, Antoni sudah. Oke, ada dari Agustina Pakpahan. Kak Agustina bertanya, evaluasi cash flow bisnis itu kalau dari pengalamannya Mas Sukoyo, bagusnya per minggu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan gitu, atau pas inget? Silakan Mas Sukoyo. Tergantung bisnisnya sebenarnya. Kalau bisnis itu job order, maka bisa dilakukan per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun sekali evaluasi. Tapi kalau dia produknya itu mass production kayak bawang itu kan harian, hari-hari. Kita satu minggu itu menggoreng 1 ton bawang mentah. Jadi dalam 1 bulan kira-kira 4 ton lah. Itu evaluasinya adalah harian. Evaluasinya harian. Tapi kalau kopi karena kita 1 musim itu evaluasinya per musim saja selama 3 bulan, kemudian dalam 1 tahun kita evaluasi. Masing-masing bisnis beda-beda cara evaluasi, Mbak Ola. Oke, baik. Mas, kita sampai di penghujung ya, kita mau tutup, tapi saya mau umumkan dulu yang nantinya akan mendapat. Tapi sebelum kita umumkan, Mas Sukoyo boleh nggak sih sharing gitu ya, dari pengalamannya Mas Sukoyo pada akhirnya, kalau ini dipraktekkan ke daerah lain itu possible nggak? Dan kalau iya, apa prinsip yang harus dipegang begitu? Mungkin banyak yang terpantik juga gitu ya, kenapa aku nggak lakukan ini di daerahku begitu? Silakan Mas Sukoyo. Ada dua
produk yang bisa kita lakukan pendekatannya. Satu adalah meningkatkan added value yang disebut industrialisasi kampung itu. Tapi ada produk yang tidak bisa kita lakukan peningkatan added value seperti kol, kemudian sayur mayur dan sebagainya. Nah, dua hal itu pendekatannya tentu berbeda. Nah, yang added value itu kita lakukan industrialisasi kampung setempat sehingga ada nilai tambah di kampung itu. Tapi yang non added value itu kita coba lakukan pendekatan, misalnya kita direct ke Jakarta untuk bisa dijual dan distribusinya kita langsung temukan kepada end user. Itu pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi tentu ini tantangannya tidak mudah karena kampung kita itu sebenarnya potensi, ibaratnya gini Mbak Ola, kalau Jakarta itu sebenarnya kan konsumen, kemudian kampung itu kan harusnya menjadi produsen. Mereka tidak perlu mengirim kelapa berikut batoknya, berikut kulitnya. Mereka cukup mengirimkan santan saja sebenarnya ke Jakarta, batoknya biarin di kampung gitu. Nah, prinsip-prinsip begini kadang-kadang yang tidak dimengerti sehingga inefisiensi dalam proses bisnis ini menjadi persoalan. Nah, kita perlu lakukan itu dan nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah mengeluh kepada pemerintah, nggak usah mengeluh kepada siapapun. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Gitu Mbak Ola. Baik, perjalanan 1000 km tentu harus dimulai dari kilometer pertama ya. Jadi 236 desa lagi yang akan mendapatkan sentuhan dari Mas Sukoyo dan tim di sana, karena 3 desa sudah artinya diajak bergerak ke arah industrialisasi kampung, dan kita masih membutuhkan banyak sekali orang-orang yang juga ingin bergerak turun langsung begitu. Apakah Anda di antaranya untuk membangun di kampung Anda, atau bahkan mungkin juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi ya dengan Mas Sukoyo dan juga tim IBAN di sana ya. Doa kami Mas Sukoyo sukses loh ya untuk semua upaya inisiatif dari Mas Sukoyo, dan sehat-sehat Mas. Amin. Kalau sehat bisa terus berupaya melakukan banyak hal kan gitu ya. Oke, kita kasih giveaway ini untuk 2 orang ya. Anthony Bangkit tadi kita berikan voucher karena jawabannya betul dan tadi menjadi penjawab yang pertama gitu. Buah yang hanya ada di dataran tinggi Dieng itu namanya karika ya. Tulisannya carica. Mirip kayak pepaya, rasanya enak banget. Anda harus coba kalau datang ke sana ya. Dan kalau ke Wonosobo jangan lupa ingat untuk menikmati baksonya. Itu enak banget kalau di sana ya. Dan untuk 2 orang yang mendapatkan buku itu dari akun 2000 Riamelo dan akun Fatin_Muhammad. Saya ulang, 2000 Riamelo dan akun Fatin Muhammad. Boleh ya nanti langsung DM saja ke IG-nya Smart FM ya, langsung DM. Sekali lagi tadi yang mendapatkan voucher adalah Anthony_Bangkit, kemudian yang mendapatkan buku adalah 2000 Riamelo dan juga Fatin_Muhammad. Ini akhir dari kebersamaan kita untuk pertemuan perdana Smart FM sahabat UKM. Kita janjian ketemu besok tepat di jam 4 ya, sampai dengan jam 5 kita ngobrol sambil nunggu berbuka puasa. Buat Anda yang akan segera berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, dan beberapa ya mungkin hitungan 1 jam lagi gitu ya, kita akan menikmati berbuka puasa. Semoga puasanya akan membawa keberkahan. Sekali lagi Mas Sukoyo, terima kasih untuk kesempatan sore ini. Terima kasih juga untuk IBAN di seluruh Indonesia yang mendukung acara ini bisa berlangsung. Dan rekamannya kami simpan di Instagramnya Smart FM, Anda bisa menyimak kembali. Kami pamit, selamat sore Mas Sukoyo, selamat sore juga untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore.